Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses perkuliahan online ya. Dan tak lupa juga kita mengirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita seluruh umat Islam ya. Oke, baiklah adik-adik semua ya. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah pembelajaran matematika MI SD ya, dimana untuk satu semester kedepannya saya akan mengajarkan mata kuliah ini ya. Kalau di jadwal saya partner dengan Ibu Nilam Permatasari ya, akan tetapi beliau mengamanahkan sepenuhnya kepada saya untuk mengajarkan mata kuliah ini dalam satu semester full ya. Oke, jadi insya Allah semoga kita semua sehat ya, bisa melaksanakan proses perkuliahan ini secara full ya. Oke, baiklah, hari ini adalah pertemuan pertama di mana kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan ya. Jadi di dalam kontrak perkuliahan itu ada namanya deskripsi mata kuliah ya. Kemudian ada namanya kriteria penilaian ya. Jadi ada juga namanya tata tertib ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang deskripsi mata kuliah ini ya. Jadi untuk yang pertama ya, jadi untuk materi pembelajaran matematika itu seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya merupakan praktek ya, praktek dari teori-teori matematika yang telah adik-adik semua dapatkan pada semester sebelumnya. Ya, jadi di semester 1 ya kemarin, kemudian di semester 2 itu kalian sudah mendapatkan materi atau sudah mempelajari materi tentang konsep dasar matematika ya. Kemudian ada juga matematika MI SD. Jadi semua itu adalah merupakan teori matematika dasar. Nah, di semester ini ya tentang pembelajaran matematika ya, itu lebih banyak nantinya kita akan praktek langsung. Sebenarnya seandainya bukan pandemi, itu kita akan mempraktekkan langsung cara mengajar ya. Jadi namun karena pandemi, jadi mungkin nanti kita akan fasilitasi dengan video saja ya. Jadi seperti itu untuk praktek mengajarnya. Nah, apa yang ingin dipraktekkan? Jadi di sini saya berencana untuk mengajak adik-adik untuk menyusun RPP SD ya. Jadi nanti materinya itu sebelum praktek itu kita akan telaah dulu tentang RPP. Kemudian yang pertama itu kita akan ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengajar yang baik ya, yang efektif dan efisien, cara mengajar matematika di SD ya. Jadi perlu sekali untuk mempelajari teori-teori yang seperti itu sebelum kalian betul-betul mengajar di SD ya, atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang kedua, nanti kita akan telaah RPP. Apa itu RPP? Rencana
pelaksanaan pembelajaran ya yang ada di SD. Kemudian kita mungkin akan menyinggung sedikit tentang kurikulum ya. Jadi nanti setelah mahir membuat RPP baru kemudian kita akan praktek ya, praktek mengajar. Jadi dalam mata kuliah ini sebelum praktek mengajar kalian akan ibu suruh untuk membuat ya, latihan membuat RPP SD ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu mungkin langsung bisa praktek mengajar ya. Minimal misalnya siswanya dua orang ya, kalian latihan 2 orang, kemudian divideokan seperti itu. Namun untuk praktek mengajar mungkin setelah meet ya, kalau waktunya memungkinkan setelah meet. Tetapi kalau misalkan teori-teori cara mengajar kemudian menyusun RPP itu cepat selesai ya, maka mungkin bisa jadi praktek mengajarnya sebelum meet ya, seperti itu. Jadi begitu deskripsi untuk pembelajaran matematika ya. Jadi kenapa pembelajaran matematika perlu kita kita pelajari ya, karena sebenarnya hakikatnya kita nanti akan menjadi seorang guru SD yang dimana mata pelajarannya itu sangat banyak ya. Jadi bukan cuma matematika saja, tetapi juga ada bahasa Indonesia ya. Beda dengan yang memang guru mata pelajaran ya. Misalkan kayak di SMA itu ada guru mata pelajaran yang khusus untuk matematika ya. Jadi jadi istilahnya fokus ke matematika saja. Tetapi kalau di anak SD, untuk mengajar anak SD itu ada cara yang perlu dipersiapkan bagi seorang guru SD, khususnya dalam mengajar matematika. Jadi apa itu? Itu yang mungkin yang perlu kalian siapkan itu adalah memahami metode-metodenya ya. Jadi metode yang baik, yang tepat itu untuk mengajarkan matematika akan mudah dipahami oleh siswa. Tetapi metode yang kurang tepat itu untuk dalam mengajarkan matematika itu justru akan membuat siswa bingung ya, apa yang dibilang ini guru kok ya, seperti itu. Jadi pembelajaran itu juga itu merupakan suatu rangkaian kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru yang tidak hanya menyampaikan ya, yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membuat agar siswa itu bisa belajar ya. Jadi membuat agar siswa itu bagaimana dia bisa belajar, yang tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga belajar di luar ya. Jadi misalkan ya, kita mengajarkan matematika di SD ya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu adalah membuat siswa itu penasaran dengan apa yang kita ajarkan, sehingga siswa tersebut itu bisa menggali pemahamannya lebih dalam lagi, sehingga dia bisa belajar ya, seperti itu. Jadi itu salah satu tugas guru adalah membuat siswa itu bisa belajar ya. Jadi bukan cuma menyampaikan materi, memberikan itu saja materi, tetapi ada umpan balik dari siswa tersebut ya, seperti itu sebenarnya kalau pembelajaran. Nah, saran saya buat adik-adik yang insya Allah nanti akan alumni ya, atau alumni PGMI itu nanti akan menjadi seorang guru madrasah ibtidaiyah, saya sarankan itu belajar tentang psikolog belajar ya. Di sini ada buku tentang psikologi belajar. Jadi itu perlu sekali kita pelajari sebagai calon guru SD madrasah ibtidaiyah.
ya. Jadi kalau di sini psikolog belajar itu ada beberapa tipe siswa yang mungkin ini kalau tipe seperti ini kita hadapi seperti ini ya. Jadi saya rasa di Madrasah Ibtidaiyah ini ada mata kuliah untuk mengajarkan itu ya, untuk mengetahui oh ini tipe-tipe siswa kalau seperti ini kita hadapi seperti ini ya, seperti itu. Oke, itu tentang deskripsi mata kuliah. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang cara mengajar ya. Kemudian kita menelaah tentang RPP. Kemudian yang ketiga itu praktek ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar selanjutnya itu mungkin tentang kriteria penilaian ya. Jadi di sini kriteria penilaian saya untuk tatap muka ya, kehadiran. Untuk kehadirannya itu adalah 30% ya, jadi 30% untuk kehadiran. Kemudian tugas itu adalah 30%. Kemudian UTS itu 20% dan UAS 20%. Jadi 100% ya. Jadi itu untuk kriteria penilaian. Nah, kemudian saya harapkan untuk adik-adik semua, karena ini perkuliahan online, saya tidak bisa langsung memantau apakah adik-adik semua itu mengikuti proses perkuliahan saya atau tidak ya. Jadi usahakan untuk setiap pertemuan itu kalian mencatat ya. Jadi kalau untuk beberapa pertemuan ke depan itu mungkin ibu yang akan menjelaskan tentang teori-teorinya ya, cara mengajar ya, itu usahakan dicatat ya, ada catatannya ya. Nah, nanti kalau praktek ya, praktek langsung mengajar ya, saya harap semuanya mempersiapkan dengan baik ya, untuk betul-betul dengan baik untuk RPP-nya ya, seperti itu. Kemudian aturan ya, tata tertibnya ya, yang pertama itu jangan terlambat mengabsen ya. Jadi di sini kita akan belajar melalui Google Classroom, WA dan YouTube. Nanti kita akan combine dengan itu. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak ibu upload materi-materi melalui YouTube ya. Kemudian untuk absensi, pertanyaan, mungkin semuanya akan dilaksanakan via Google Classroom ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, estimasi keterlambatan untuk absen itu adalah 15 menit ya. Jadi untuk absensi keterlambatan 15 menit. Jadi lewat dari itu ibu nyatakan alfa ya. Jadi harap diperhatikan dengan baik ya. Jadi usahakan sebelum proses belajar berlangsung itu dicari jaringan yang memadai ya, jaringan yang tepat. Nah, ini juga pembelajaran tadi ya, ibu lupa untuk mengecas laptop ibu ya. Nah, ini sebenarnya laptopnya ibu ini laptop lama, jadi untuk mengecas full itu mungkin sebentar lobet lagi, seperti itu. Jadi tadi karena mati lampu, jadi kita cancel untuk pembelajaran kita beberapa jam kemudian ya, seperti itu. Jadi ibu mohon maaf tadi ya. Jadi adik-adik semua, saya harap ini bisa diperhatikan ya. Jadi mungkin bisa dibuka-buka RPP-nya ya, bisa dipelajari RPP ya, untuk kita gunakan nanti sebagai bahan ajar. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari teori-teori mengajar ya, teori-teori mengajar, sehingga bisa mudah dan lancar dalam mengajar nantinya ya, seperti itu ya.
cukup untuk penjelasan pada pertemuan pertama ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di Google Classroom ya. Jadi untuk WA ya, untuk WA kita hanya gunakan untuk komunikasi, memudahkan kita untuk berkomunikasi ya. Jika ada perubahan jadwal mungkin Ibu akan share di WA ya, seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari penjelasan saya, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.